Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meminta pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus konten pornografi Firza Hussein. Kendati berstatus tersangka, saat ini Firza Hussein tidak ditahan menyusul alasan sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Argo Yuwono menyatakan telah mengirim surat kepada imigrasi meminta perintah cekal terhadap tersangka kasus dugaan percakapan berunsur pornografi Firza Hussein. Perintah pencekalan berlaku 6 bulan ke depan karena dikhawatirkan Firza dapat sewaktu-waktu kabur ke luar negeri. Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya mengeluarkan surat pencekalan, artinya mengirimkan surat pencekalan terhadap tersangka FH ke imigrasi. Berlaku 6 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan tentunya penyidik mengeluarkan surat ini dengan harapan bahwa tersangka biar tidak bisa bepergian ke luar negeri di situ Anda kembali di Prime Time, pemirsa. Firza Hussein tersangka dalam kasus dugaan pornografi yang melibatkan pimpinan FPI Rizik Syihab akan dicekal ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Penyidik akan segera mengirim surat pencekalan pada pihak imigrasi. Firza Hussein meski telah berstatus tersangka, namun Firza tidak ditahan. Surat permohonan pencegahan atas nama Firza dibuat hari ini dan akan segera dikirimkan ke pihak imigrasi. Sementara kuasa hukum Firza mengaku tidak keberatan dengan pencegahan Firza ke luar negeri. Kuasa hukum yakin Firza tetap kooperatif dalam kasus ini. Majelis Hakim pada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, upaya banding Ahok belum menunjukkan kemajuan berarti. Memori banding Ahok masih belum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan masih dalam tahap inzait atau pemeriksaan hingga prosesnya belum bisa dilanjutkan. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat bersama Sekda Pemprov DKI Selasa siang menjenguk Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dengan pengawalan 3 mobil dinas pemerintah DKI, rombongan Jarod memasuki Makobrimob. Selain rombongan Pemprov DKI, tim kuasa hukum juga menjenguk Ahok ke Makobrimob untuk mendiskusikan berkas banding Ahok. 7 hari pasca vonis, upaya banding Ahok belum juga menunjukkan kemajuan berarti. Meski berkas banding Ahok telah dinyatakan lengkap sejak 12 Mei, memori banding Ahok belum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan masih dalam tahap inhase, yaitu tahap pemeriksaan dan pencocokan data akhir oleh kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Namun kuasa hukum Ahok menyatakan akan segera menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi. Kita sudah tahu keadaannya sehat semuanya, ceria dan seperti semula menggebu-gebu ceritanya. Kita menyerahkan memori banding untuk dipelajari, untuk didiskusikan. Jadi semuanya sudah kita serahkan, diskusi, nanti hasilnya apa, besok, lusa atau kapan, kita akan datang lagi ke sini untuk bagaimana hasil yang telah dipelajari sesuai atau tidak. Dan juga ternyata hari ini pun masih banyak masukan-masukan untuk memori banding. Setelah itu selesai, kita akan cek apakah sudah ada pemberitahuan di pengadilan atau belum tentang insake atau mempelajari berkas perkara di pengadilan. Kalau sudah ada, kita akan pergi ke pengadilan karena untuk insake punya waktu 7 hari setelah surat itu diterima. Sementara itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan masih menunggu memori banding untuk dapat menyusun daftar majelis banding maupun memproses pengajuan penangguhan penahanan Ahok. Berkas perkara itu dikirimkan 14 hari, nanti diregister, kemudian oleh pimpinan ditunjuk majelis hakim yang bersidang memeriksa perkara tersebut. Tapi apakah sudah ada jadwal misalkan dalam beberapa hari ke depan? Nah, kita tunggu dulu berkasnya atau berkas resminya. Ahok divonis 2 tahun kurungan penjara disertai penahanan karena majelis hakim menilainya terbukti menodai agama sesuai pasal 156A KUHP. Atas vonis ini, Ahok dan kuasa hukum pun mengajukan upaya banding. Tim Liputan Metro TV. Mengetahui bagaimana perkembangan terkini mengenai memori banding Ahok, kita akan langsung terhubung melalui sambungan telepon dengan Humas PN Jakarta Utara, Bapak Hasoloan Sianturi. Selamat sore, Pak Hasoloan. Selamat sore. Ya, Pak Hasoloan, mengenai memori banding Ahok, apakah dari tim kuasa hukum sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara?
Dari pihak terdakwa Basuki Cahayapurnama sejauh ini belum menerima memori bandingnya. Yang kita sudah terima memori bandingnya dari pihak jaksa penuntut umum. Artinya dari tim kuasa hukum ini masih belum masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tapi dilihat dari batas waktu, Pak, tenggat waktu untuk kemudian bisa mengajukan memori banding, ini apakah ada tenggat waktunya? Kalau pengajuan memori banding ini sampai nanti di Pengadilan Tinggi sebelum putusan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, kesempatan mengajukan memori banding itu masih ada tetap untuk pihak yang mengajukan banding. Yang menjadi batas akhir di sini adalah kalau sudah 14 hari, kemudian 7 hari sebelum kirimkan itu harus dilakukan insage, ya. Mengenai insage ini seperti apa, Pak Hasoloan? Dilihat dari ada batas akhir 14 hari tadi, seperti itu Pak Hasoloan katakan? Iya, jadi untuk jaksa penuntut umum kesempatan untuk insage, membaca dan untuk meneliti berkas sesuai dengan pemberitahuan pengadilan. Bagi jaksa batas terakhir itu hari Jumat. Sedangkan untuk pihak terdakwa penasihat hukum, karena baru kemarin disampaikan, dihitung dari kemarin itu untuk kesempatan insake bagi terdakwa dan penasihat hukum, batas terakhir nanti hari Senin tanggal 22 Mei. Oke, itu adalah mengenai proses memori banding seperti itu Pak Hasoloan. Tapi kemudian kita lihat juga ada upaya mengenai penangguhan penahanan. Ini apakah kemudian prosedurnya sama mengenai batas waktu dan prosedur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian ke PT seperti itu? Kalau menyangkut soal itu, karena sejak pihak terdakwa mengajukan banding maupun pihak jaksa penuntut umum, otoritas menyangkut perkara itu bukan lagi di Pengadilan Negeri, tapi sudah tingkat banding. Oke Pak, kita kembali ke upaya memori banding sendiri Pak Hasoloan. Ini kan kemudian tadi Anda katakan dari tim kuasa hukum terdakwa masih kemudian belum memasukkan memori bandingnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi dari tim jaksa penuntut umum ini sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini proses selanjutnya akan seperti apa Pak? Kalau proses selanjutnya ini, kita hanya untuk menunggu batas akhir daripada insage ini. Kalau untuk memori bandingnya, tadi kami sudah sampaikan, tetap ada kesempatan mengajukannya nanti di Pengadilan Tinggi sebelum putusannya dibacakan atau sebelum putusan. Oke, tapi ketika kemudian banding dari tim kuasa hukum dan kemudian ada dari banding dari JPU ini akan seperti apa prosesnya di Pengadilan Tinggi ketika dua pihak ini kemudian mengajukan banding, Pak Hasoloan? Seperti tadi kami tetap menyatakan bahwa setelah adanya pernyataan banding dari terdakwa maupun daripada pihak jaksa, itu otoritas mengenai itu sudah beralih dan menjadi otoritas Pengadilan Tinggi. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Hasoloan Sianturi, Humas PN Jakarta Utara telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi terkini tentang aksi menuntut penangguhan penahanan Ahok, dan untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan rekan Eva Wondo dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Eva, bagaimana jalannya aksi simpatik pendukung Ahok hingga sore ini? Fitri, hingga sore hari ini aksi simpatik dari pendukung Basuki Cahayapurnama untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih berlangsung di depan gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Massa ini sudah berkumpul sejak siang hari tadi dan mulai menggelar aksi simpatik ini sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejak sekitar 2 jam lebih massa menyampaikan aspirasi atau orasinya
di depan Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mengutip apa yang disampaikan oleh para peserta aksi simpatik untuk Ahok ini, mereka meminta agar penangguhan penahanan terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini dikabulkan. Selain itu, mereka juga menuntut agar Ahok dibebaskan dari vonis 2 tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa pekan lalu. Aksi simpatik di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini tercatat sudah sekitar 4 kali digelar oleh massa pendukung Basuki Cahayapurnama, yaitu pada pekan lalu sudah digelar 3 aksi di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, Jumat, dan Sabtu pekan lalu. Dan hari ini 16 Mei kembali digelar aksi simpatik pendukung Basuki Cahayapurnama di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Fitri. Ya, Eva, massa sudah berkumpul sejak siang hari sampai sore hari ini. Lalu bagaimana dari pihak kepolisian untuk mengamankan kondisi di sana? Fitri, tadi disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat bahwa untuk mengamankan aksi simpatik dari pendukung Basuki Cahayapurnama ini disiagakan sekitar 600 personil kepolisian. Mereka berasal dari Brimob, kemudian dari Polda Metro Jaya, dan juga dari Polres Jakarta Pusat untuk mengamankan aksi simpatik untuk Basuki Cahayapurnama pada sore hari ini. Sementara itu, untuk kendaraan taktis ini juga disiagakan oleh pihak kepolisian, yaitu 2 water cannon dan juga 2 barakuda di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk arus lalu lintas hingga sore hari ini bisa kami laporkan bahwa tidak ada pengalihan arus lalu lintas, hanya sedikit ada kepadatan di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun hingga sore hari ini pengaturan lalu lintas terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mengatur arus lalu lintas di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu, hal yang sama seperti aksi simpatik di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sudah dilakukan, ini dari Polres Jakarta Pusat menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk dapat membubarkan diri paling lambat yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat sesuai aturan undang-undang dalam menyampaikan aspirasi di depan publik. Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo melaporkan langsung dari depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.